Hai pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita punya satu topik yang cukup menarik yang akan kita bahas, yaitu mengenai hubungan platonik. Nah, hubungan platonik ini sebetulnya mungkin sering terjadi di kehidupan kita saat ini, namun kita lebih mengenalnya dengan istilah bestie kali ya, Kak Bumi ya. Iya, hubungan persahabatan ya? Iya, benar banget. Jadi hubungan platonik pada pria secara umum itu sebetulnya adalah hubungan yang dekat secara emosional, tapi tidak melibatkan ketertarikan atau aktivitas seksual. Nah, istilah ini tuh pertama kali dicetuskan oleh salah satu filsuf Yunani, yaitu Pluto, yang Plato menggambarkan atau Pluto? Plato. Kalau Pluto anjingnya siapa itu ya? Oh iya, iya. Dia film Mickey Mouse gak sih? Nah, istilah ini sendiri berasal dari pemikir filsuf Yunani, yaitu Plato, yang menggambarkan cinta yang berfokus pada ikatan intelektual dan emosional tanpa atau bukan hubungan fisik. Kira-kira seperti itu. Kalau yang makanya sering kita dengar itu dengan istilah bestie kali ya. Iya, artinya kalau misalkan dari penjelasan kakak tadi, ini sebenarnya platonik ini bisa terjadi sama siapa aja ya. Jadi kayak cowok gay ke cowok hetero, ataupun sesama cowok gay, atau juga ke cowok ke cewek gitu. Intinya bestie dan tidak ada ketertarikan secara seksual. Cuma di sana secara intelektual dan emosional aja. Benar gitu nggak? Benar banget. Benar. Jadi Oh, sebetulnya kalau untuk untuk hubungan platonik ini itu atau hubungan tanpa ada ikatan atau hubungan tanpa ada unsur fisik ya, yep. itu terjadi misalnya persahabatan antara pria dengan wanita tanpa ketertarikan romantis. Jadi biasanya ada Hmm, kayak teman kita punya geng-geng, ada di dalamnya ada iya, cewek, ada cowok ya, itu kemudian persahabatan yang sangat dekat antara dua pria yang sering kita lihat bromance ya. Jadi oh oke. tanpa ada ikatan secara emosional. Jadi ini tuh terjadi antara cewek-cewek atau cowok-cowok ataupun cewek cowok. Jadi sebetulnya hubungan platonik ini dia tidak mengenal batasan gender selama dalam hubungan itu tidak adanya unsur atau ketertarikan romantisme atau seksual. Nah, ini yang disebut dengan hubungan platonik. Jadi mungkin kita saking dekatnya suka sering berbagi tentang curhat atau kisah romansa antara kisah cintanya dengan sahabatnya, dengan teman ceweknya atau dengan teman cowoknya, antara cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok atau cewek dengan cowok. Nah, dia seperti itu, Kak Bumi. Sewajarnya bestie ya. Nah, tapi ada yang menarik nih, Kak Langit. Ada Oke, salah apa itu? satu pendengar kita. Jadi pendengar setia Oke. kita, let's say namanya adalah Budi ya. Ini nama samaran Mhm, ya, mhm. pendengar. Mhm, mhm, Jadi mhm, mhm. si Budi ini dia sempat ke DM kita juga, dia cerita kalau saat ini ternyata dia sedang bergulat dengan apa nih perasaannya ya, dengan pemikirannya atau pokoknya udah lagi sedang bergumul gitu deh. Mhm, Karena mhm, mhm. dia sebenarnya berangkatnya dari hubungan platonik tadi namanya ya. Dia punya Mhm, sahabat, mhm, mhm, mhm. iya sebentar biar nggak bingung nih. Jadi si Budi ini gay, kemudian dia punya sahabat namanya, siapa enak, Bambang ya, namanya Bambang. Bawang Bambang ini cowok straight kayak gitu. Jadi dua orang ini terikat dalam satu hubungan yang namanya hubungan platonik ini. Karena ini benar-benar pure bestie, tidak ada unsur seksual sama sekali. Si semula Bambang tidak tertarik secara seksual ke Budi karena memang Bambang ini cowok heteroseksual. Sementara Budi juga tidak ada di awalnya tidak ada ketertarikan secara seksual kepada si Bambang kayak gitu. Nah, Mhm. namun karena mungkin kayak apa ya? Kayak yang orang Jawa bilang witing tresno jalaran suko kulino kayak gitu. Yang artinya mungkin kurang Oke. lebih cinta ini lama-lama tumbuh karena sering bersama kayak gitu. Oh, oke. Nah, jadi si Budi ini mulai ngerasain bahwasanya ini kayaknya, aku udah cross the line kayak gitu loh. Ini bukan Mhm. hubungan platonik lagi kayaknya. Karena mereka tuh udah deket banget sebenarnya ya deket kayak sahabat sih gitu. Cuma Mhm. karena udah terlalu deket itu jadi mungkin si Budi ini bisa baper juga karena mereka udah liburan bareng, sampai sedekat itu. Liburan bareng Mmm. di satu kamar, satu Oh, bed oke. kebetulan mungkin karena bednya juga nggak ada yang twin ya. Jadi satu bed kayak gitu.
Jadi Oke. dia jadi baper karena liburan ini sebenarnya nggak liburan romantis sih, ada temen Mhm yang lain mhm mhm. juga. Cuma karena memang, Oke. mereka bestie jadi satu kamar, satu bed dan tempatnya memang cukup romantis. Singkat cerita si Budi ini jadi agak baper gitu, karena memang Mhm. perhatian seorang sahabat si Bambang ini. Kayak misalkan dia mau pergi, kemudian, karena di luar dingin, lupa jaket, kemudian si Bambang, bawain jaketnya secara diam-diam tanpa diminta. Jadi Mhm. hal-hal kecil Mhm. yang semacam perhatian kayak gitu tuh bikin, Budi baper kayak gitu loh. Padahal Oke. sebenarnya Bambang ini tetap cowok, heteroseksual kayak gitu. Nah, Kakak kan baca juga nih, Mhm. DM-nya. Boleh ceritain lebih detail barangkali biar pendengarnya lebih paham nih, kisah si, Bambang dan Budi ini kayak Oke, gimana? jadi cukup menarik banget ya cerita yang dibagikan oleh salah satu, pendengar kita bahwasanya memang dia mungkin, terperangkap kali ya dalam hubungan yang, sebetulnya hubungan platonik yang dari awalnya dia pikir hanya sebuah kedekatan biasa, tapi Mmm, lama-kelamaan berubah menjadi cinta atau ada unsur romantisnya. Jadi Budi ini sendiri dengan Bambang itu mereka dikenal sebagai, teman yang cukup dekat. karib ya? Ya, ibaratnya tuh bestie lah ya, Mhm. bestie banget, ibaratnya tuh kemana-mana bareng, mereka suka makan bareng dan segala macamnya. Tapi ada satu momen di mana mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan seperti yang tadi Kak Bumi sampaikan di awal, mereka melakukan perjalanan berlibur lah ke luar negeri ya lebih tepatnya. Mhm. Nah, di satu ketika si Budi akhirnya menyatakan cinta kepada si Bambang. Nah, di situ tuh si Bambang nih merasa kaget. Mengungkapkan. Iya, si Bambang merasa kaget, wah kenapa berubah dari yang tadinya ibaratnya tuh care sebagai sahabat, kok bisa berubah Oh. menjadi cinta seperti ini ya. Kemudian yang tadinya dekat, sekarang itu akhirnya menjadi hubungan yang nggak baik. Hal ini dikarenakan itu tadi, ekspektasi dari si Bambang itu A, namun ekspektasi dari si Budi adalah B. Jadi ketika si Budi menyatakan cinta kepada si Bambang yang memang notabene nggak punya punya feeling romansa ke si Budi, akhirnya ketika mereka pulang dari liburan luar negerinya, mereka nggak menjadi sedekat dulu lagi. Bahkan semuanya jadi makin dingin seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi gejolak batin yang Mmm, sedang dialami oleh teman kita Budi saat ini. Budi. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat ya, terkait dengan apa nama, hubungan platonik ini, kalau hubungan platonik ini sebetulnya bisa berubah menjadi hubungan romansa. Berpotensi ya? Iya, dia punya potensi besar banget. Kalau seandainya kedekatan emosionalnya terlalu kuat. Mungkin kita bisa simpulkan bahwa kedekatan emosional yang si Budi terima dari si Bambang mungkin terlalu kuat kali ya. Mhm. Mungkin inilah yang atau kemudian waktu yang dihabiskan juga terlalu banyak bareng atau kemudian adanya perubahan situasi yang tadinya, perspektifnya mungkin oke dia sebagai sahabat aja, tapi karena udah sering bareng, teman curhat segala-galanya, yang tadinya dipikir biasa malah jadi timbul benih-benih cinta. Nah, ini yang perlu dibatasi dari awal sebetulnya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau ini, no judging ya, tapi apa ya, Mhm, kayak, kadang ya namanya perasaan ya, kita ini kan kayak liquid gitu loh, nggak bisa, kita betul, kontrol sepenuhnya kadang-kadang ya. Nah, bener. si Budi ini juga dia nggak cek ombak dulu kayaknya ya. Kenapa kayak dia bisa langsung mengungkapkan perasaan itu? Karena dari cerita, Budi juga informasikan, bahwasanya sebenarnya dalam circle mereka itu ada perempuan lain yang, sebenarnya, Benar, bisa dilihat kalau si Bambang dan perempuan itu juga ada, eee, kedekatan lebih daripada teman-teman yang lain gitu loh. Apa betul. ya, kadang kita, beberapa teman dari komunitas ini, kita tuh suka nekat gitu loh. Jadi kita salah apa ya, melihat kebaikan orang itu Interpretasi, iya, benar. menginterpretasi namanya ya, Interpretasi. interpretasi. Well, begitulah pokoknya istilahnya ya. Heeh Jadi, heeh. kita kadang salah mengartikan, kita menganggap, oh, dia yang ngebawain jaket, ini kita ngerasa Mhm, dia cinta sama kita. Iya cinta, tapi nggak ada ketertarikan secara seksual gitu loh. Karena kalau udah kejadian kayak gini, kita udah, sekali lagi nggak judging Budi ya, maksudnya mhm, ketika si, Budinya udah terlanjur menyatakan perasaannya seperti apa, kan ini jadinya hubungan tadi,
kita nggak tahu ke depan bakal bisa balik lagi atau enggak, tapi, potensi untuk bisa balik lagi ke hubungan yang baik mungkin agak susah ya, karena kita kan nggak tahu juga nih Bener. sebenarnya di dalam hati Bambang seperti apa, apakah cuma biasa aja atau juga jadi Benar trauma. banget. Ini pun juga nggak begitu sedetail itu ya dituliskan karena ini juga yang menjadi tanda tanya sendiri buat si Budi. Betul, Yang namanya juga nasi sudah menjadi bubur ya. Nah, kadang tuh orang nasi udah menjadi bubur ya udah mau diapain lagi, yap, seakan-akan tuh semuanya udah berakhir ya. Padahal heeh, sebetulnya kalau kita lihat lagi banyak loh bubur-bubur yang jual dengan harga mahal, bubur ayam lah, kemudian bubur yang dipakein dengan ini dan ono. Jadi sebetulnya orang sering melihat bubur adalah sesuatu hal yang ya udahlah nggak bisa diapa-apain. Tapi ternyata nggak, bubur itu bisa dibikin atau diolah seenak mungkin. Tapi ini bukan soal mmm, bubur ya teman-teman. Jadi mungkin lebih berhati-hati aja ke depannya teman-teman. Karena sebetulnya gini, hubungan platonik ini sebetulnya adalah hubungan yang sering terjadi. Dan orang sering salah kaprah antara sebuah hubungan platonik dengan yang namanya hubungan romantisme. yap, Yang ini kedua hal ini suka suka campur aduk nih. Nah, untuk memastikan bahwasanya hubungan ini adalah hanya hubungan sebatas bestian atau hubungan ini hanya sebatas temenan, perlu ada konfirmasi. Jangan langsung kayak main nembak-nembak kayak cerita si mhm. Budi. Sekali lagi kita nggak nge-judge Budi, namun cukup bukan disayangkannya, tapi mungkin lain kali atau next time-nya Budi perlu melakukan sedikit pengecekan terlebih dahulu. Research lagi ya, Iya, kadang kita merasa bahwasanya kita sudah terlalu dekat dengan dia, sudah terlalu nyaman dengan seseorang, berarti kita udah kenal dia nih. Tapi ternyata belum juga gitu. Ibarat kata gini, kalau kita membaca sebuah buku sampai udah selesai, kadang kita paham bahwa kita berpikir bahwa kita udah paham semua isi bukunya. Ternyata ketika kita baca lagi, oh ternyata enggak ya, beda ya. Jadi iya, memang bener ini bener. harus dilakukan, dipahami secara part per part. Jadi kita harus mengenal seseorang itu benar-benar dari segala macam sisi. Ini penting banget sebelum kita pada akhirnya menyatakan cinta begitu ya kepada Yap. teman kita atau sahabat kita yang sebetulnya dari awal mungkin berniat membangun hubungan bromance, tapi harus hancur dikarenakan salah satu memiliki ketertarikan romantisme yang kuat, apalagi sampai main tembak-tembakan ini yang cukup beresiko sekali ya. Resiko banget ya. Mungkin Mhm. apa ya, kalau misalkan ada teman-teman, pendengar yang lagi denger juga ngerasa relate kayak gini ya, semua orang tuh berpotensi buat terjebak dalam, kondisi seperti itu ya. Aku pun sempat sebenarnya Betul. Kak Langit ya, ada di posisi Oke. seperti itu gitu. Ini cerita sedikit, ya karena tadi bisa terbawa suasana, karena dia juga perhatian, dia baik, kadang-kadang kita tuh bisa, berimajinasi lain loh gitu loh. Padahal kita sebenarnya udah tahu, oke Mmm, dia bukan gay, dia sahabat aku, dia straight, mhm. dia suka perempuan, tapi karena, dalam beberapa kondisi dan, situasi itu bikin kita jadi kayak, "Aduh kayaknya, kita bisa berakhir dengan pacaran deh," atau, "Dia suatu saat akan jadi pasangan gayku," kayak gitu. Atau kita berpikir, kita akan berakhir di pelaminan sama dia, atau juga mungkin kita berhayal liar, kayak gitu. Kuncinya sebenarnya di kita gitu loh. Karena kita harus nge-reframe lagi, kita sama dia ini sahabatan, karena kalau kita tembak dia, ya gak bakal diterima, for what? Nggak bakal ada ujungnya, ngapain kita nembak dan itu bakal ngerusak pertemanan atau persahabatan kita gitu loh. Jadi ya udah keep it itu aja, nggak usah kita kasih Bener. tahu. Apalagi kita udah tahu pertama dia cowok hetero, nggak bakal bisa sama kita. Dan kita juga harus jadi gay yang cerdas ya. Kita nggak bisa ngerubah orientasi seksual orang, mentang-mentang kita punya crush straight, kemudian kayak gimana pun caranya akan gue bikin dia belok, nggak bisa. Dia bakal Iya. tetap di sana aja. Jadi sebetulnya gimana kira-kira ya untuk kita tetap menjadikan hubungan platonik ini awet? Nah, berdasarkan hasil penelusuran dari tim, ini ada beberapa poin yang di-highlight untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk teman-teman komunitas yang mungkin punya sahabat cowok atau punya sahabat cewek yang notabene straight. Mungkin ini adalah poin-poin atau tips-tips yang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada teman kita Budi seperti itu ya. Yang pertama adalah tetapkan batasan yang jelas. Jadi pastikan bahwa hubungannya itu benar-benar hanya sekedar hubungan persahabatan, yaitu bestie atau bromance atau cismans antara cewek dengan cewek aja, nggak ada hubungan yang lain. Jangan sampai kalau seandainya misalnya teman-teman kalau sudah, terutama teman-teman
komunitas yang ternyata sudah terlanjur falling in love atau punya perasaan jatuh cinta. Nah, mungkin ini harus mulai tepok diri sendiri, sadar, bangun. Mungkin kayak gitu kali ya, untuk menyadarkan diri. Bangun, stop berfantasi, stop ada Iya, pemikiran imajinasi liar kayak gitu ya. betul. Dan kemudian yang kedua adalah komunikasi yang jujur. Jadi setidaknya dari awal, kalau memang seandainya teman-teman belum berani terbuka bahwasanya teman-teman itu adalah komunitas, teman-teman harus stay dengan itu. Artinya jangan sampai terjadi sesuatu yang memang tidak enak di kemudian hari. Tapi seandainya teman-teman sudah tipikal yang oke, saya sudah open, ngobrol dari awal. Jadi biar teman-teman kalian tuh tahu bahwasanya orientasi seksual teman-teman itu apa gitu. Itu sangat penting banget untuk menjaga sebuah tuh hubungan bestie atau hubungan best friend forever itu. Ya salah satunya seperti itu. Kemudian saling menghargai. Nah, saling menghargai ini baik itu saling tahu batasannya gitu kan. Jangan sampai semuanya mau dimasukin. Jadi misalnya ada hubungan pribadi yang memang setidaknya dirasa untuk tidak dimasukin, ya jangan dimasukin. Misalnya kalau si teman kita punya curhat terkait dengan si ceweknya, ya udah, jangan kita jadikan si ceweknya itu sebagai saingan ya, yang bikin kita kemudian jadi jealous. Terus kita nanti jadi jadi jealous, ya udah kita kasih masukan yang sebetulnya harusnya A, kita kasihnya B. Iya nggak sih, yang misalnya Biar dia jauh dari cewek itu ya. Iya, kayak gitu. Nah, Bangsat ini juga hal-hal itu. seperti ini yang harus dihindarin gitu teman-teman. Jangan sampai terjadi hal ini. Sekali lagi ini kita nggak menghakimi Budi, namun cerita Budi justru menjadi pembelajaran inspirasi buat teman-teman buat kita ya. Iya, betul. Jadi biar ke depan tidak sampai terulang kembali. Kemudian waspadai perubahan perasaan, ini yang paling penting banget. Kalau seandainya tadi kalau sudah mulai muncul adanya detak-detak jantung berdetak setiap aku dekat dengan dia, atau teman-teman misalnya dekat kemudian duk-dak yang udah nggak ini, coba tanya dulu hatinya, coba pastikan dulu deh itu sebetulnya detakan jantungnya detakan jantung manusia normal atau detakan jantung karena ada benturan benih-benih cinta. Ini yang harus perlu dipahami teman-teman, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu dan merubah yang namanya hubungan teman menjadi hubungan yang tidak enak atau tidak elok lagi seperti awalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu adalah tips-tips ringan yang bisa kita bagikan untuk teman-teman atau teman-teman komunitas ketika menghadapi situasi atau kondisi di mana sudah terlanjur nyaman dan mungkin sudah timbul benih-benih cinta di antara sebuah hubungan platonik antara bestie atau bestie gitu ya, atau bromance. Kak Bumi ada lagi nggak yang mau ditambahin? Sama sih sebenarnya, tapi kayak aku pengen versi lebih simpelnya. Jadi kayak kita sadar diri sih, maksudnya kita tahu kita ada di mana, kita tahu juga hubungan kita ini sebenarnya apa. Kalau hubungan kita sahabat ya udah sewajarnya sahabat aja, nggak usah neko-neko, nggak usah berfantasi liar, nggak usah berimajinasi. Kuncinya adalah kita harus aware apakah kita masih ada dalam batasan atau tiba-tiba kita udah lebih. Biasanya kita karena udah saling terbuka, mungkin kita holiday bareng, kemudian satu kamar. Dan kita harus tahu batasan nih, which is kalau cerita si Budi dan Bambang kan Bambang nggak tahu nih kalau si Budi gay gitu. Betul. Ya udah, Budi juga senormalnya aja, nggak usah bugil-bugilan di kamar gitu. Nggak usah memancing, sesuai jalurnya dan sewajarnya aja gitu loh. Sebetulnya gini Kak Budi, kan yang namanya Kak Budi lagi. Saya Budi teman kita ya, maksudnya mendengar. Tapi gini Kak Bumi, kalau kita melihat situasi, karena kan notabene di sini si Bambang juga nggak tahu kondisinya. Kemudian kalau yang namanya persahabatan cowok sama cowok, kadang tuh kayak ya udah kalau bugil biasa-biasa aja gitu loh. Nah, yang sebetulnya yang jadi persoalan adalah si Budi atau teman-teman yang ada dalam komunitas yang tadi sudah ada perubahan perasaan, ini yang harus tahu diri lah gitu ya. Sekali lagi kita nggak menyalahkan komunitas, namun kan di sini nggak menyalahkan Budi maksudnya. Iya, kita tidak menyalahkan Budi juga. Cuman memang di dalam satu sisi kita nggak bisa menyalahkan Bambang juga, dalam arti Bambang kan yang namanya pria normal dalam arti heteroseksual, of course mereka akan melakukan selayaknya cowok dengan cowok, artinya bisa mandi bareng atau buka baju atau shirtless atau mungkin naked. Itu juga sebetulnya hal yang wajar dalam kalangan persahabatan. Betul. Karena jujur aku pun sendiri Kak Bumi dulu pas masih punya sahabat karib banget, kami mandi bareng
Tapi Wow. nggak ada yang aneh-aneh seperti itu. Oh, oke. Nggak ada yang nggak ada yang aneh-aneh Which is karena sahabat memang ya dari gitu. iya, which is memang itu Oh. sahabat gitu. Iya, betul. Jadi, Betul, heeh, paham. jadi kita harus benar-benar terutama kita yang sebagai bagian dari komunitas, kita yang perlu Mhm. menjaga sikap. Yap. Terkecuali kalau kita sudah terbuka ke sahabat kita atau bromance kita dan dia melakukan hal itu, nah ini yang perlu menjadi catatan khusus nih. Ini yang menjadi skenario atau persoalan berbeda lagi. Tapi selama misalnya teman kita atau bromance kita, sahabat kita itu sebetulnya nggak tahu kondisi kita, terutama untuk sexual preference kita itu seperti apa, ini yang harus menjaga diri, yang harus tahu diri, kasarnya seperti itu adalah kita, gitu ya. Yap. Jadi jangan karena dia memancing, ya udah kita ikut terbakar. Betul. Jadi kuncinya itu adalah dikontrol diri ya, di Betul. diri kita. Dan jangan pernah flirting. Yes, Gitu juga kali ya. betul. Jadi begitu ya teman-teman terkait dengan hubungan platonik. Jadi sekarang mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran terkait dengan hubungan platonik itu seperti apa, kemudian tips-tips apa aja yang bisa teman-teman lakukan atau terapkan ketika ada di situasi yang mungkin membuat teman-teman sendiri sudah terlanjur nyaman dan mungkin timbul benih-benih cinta dalam sebuah hubungan platonik. Sebisa mungkin teman-teman harus jujur biar teman kita juga bisa beradaptasi dan mungkin menyesuaikan setiap tindak tanduk ketika ada bersama kita. Segini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk pendengar yang udah mendengarkan Garuda Podcast. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, karena kita dapat informasi dari tim bahwasanya 85% yang simak kita baik di YouTube, Spotify ataupun di platform lain ternyata belum follow dan subscribe. Jadi boleh untuk di follow, subscribe, jangan lupa ya, biar nanti kamu dapat update kalau kita ada episode berikutnya. Saya Langit pamit undur diri. Saya Bumi pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.